asli di balik sebuah monumen yang legendaris banget. Pernah dengar soal Taj Mahalnya Indonesia? Nah, ini dia, Candi Plausan di Jawa Tengah. Katanya sih, ini versi Indonesia yang dibangun 800 tahun sebelum Taj Mahal asli. Bener nggak ya? Yuk, kita bedah ceritanya. Jadi, legenda yang beredar tuh romantis banget. Katanya, candi ini adalah hadiah cinta dari seorang raja Hindu buat ratunya yang beragama Buddha. Kerennya lagi, ini dibangun ratusan tahun sebelum Taj Mahal yang di India itu. Tapi, tunggu dulu. Biar kita paham cerita yang sebenarnya, kita harus kenalan dulu sama pasangan kerajaannya. Siapa sih mereka ini? Nah, ini dia tokoh utamanya. Ada Rakai Pikatan, seorang raja Hindu dari dinasti Sanjaya. Dan pasangannya, Pramodawardhani, seorang putri dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Kebayangkan, dua dinasti besar, dua agama berbeda, bersatu. Dan ini bukan sekedar pernikahan biasa loh. Kalau kita lihat prasasti Siwagraha dari tahun 856 Masehi, ini adalah salah satu pernikahan beda agama paling awal yang tercatat di Nusantara. Ini tuh aliansi politik raksasa yang menyatukan dua kekuatan besar di kerajaan Medang. Sejarawan kayak di Kasparis juga setuju, pernikahan ini tuh kunci buat menstabilkan kerajaan. Makanya banyak yang percaya kalau Candi Plausan ini dibangun sebagai simbol penyatuan mereka. Oke, jadi ceritanya kelihatan lurus-lurus aja ya, monumen persatuan. Tapi, apa kata bukti yang ada di candinya sendiri? Ini nih yang mulai seru. Waktu para arkeolog meneliti Candi Plausan, mereka nemuin sesuatu yang bikin kaget. Ada 71 prasasti. Ini jumlah yang banyak banget dan gak biasa untuk candi di zaman itu. Dan dari 71 itu, yang paling bikin penasaran adalah 66 diantaranya. Prasastinya pendek-pendek dan diukir di candi-candi kecil di sekeliling candi utama, yang disebut Candi Pewara. Nah, pertanyaannya, apa sih isi 66 prasasti ini? Selama ini kan kita taunya ini hadiah dari raja. Tapi ternyata prasasti ini mengungkap cerita yang jauh lebih dalam dan beda banget. Setelah diteliti, prasasti ini ternyata isinya daftar donatur. Ya, nama Maharaja Rakai Pikatan memang ada, tapi ada juga nama-nama kepala daerah, pemuka masyarakat, bahkan tokoh-tokoh agama penting lainnya. Banyak banget. Jadi, ini poin utamanya. Candi Plausan yang megah ini ternyata bukan hadiah dari satu orang raja aja. Ini adalah proyek keroyokan, proyek kolaborasi skala besar. Dan ini tuh nunjukin banget sebuah konsep yang sangat Indonesia, gotong royong. Semangat kerja bareng-bareng buat mencapai tujuan bersama. Keren banget kan? Penemuan ini benar-benar mengubah cara kita memandang Candi Plausan. Ceritanya jadi beda total. Oke, jadi kita simpulkan ya. Mitosnya adalah ini monumen cinta seorang raja Hindu untuk ratu Buddhisnya. Tapi faktanya, ini adalah simbol gotong royong. Simbol persatuan yang didanai banyak pihak untuk merayakan bersatunya dua dinasti besar. Jadi, kisah yang sesungguhnya itu jauh lebih keren. Ini tentang sebuah kerajaan yang saking bersatunya, para pemimpin dari berbagai daerah dan keyakinan bisa kerja bareng buat membangun monumen Buddha yang sebesar ini. Luar biasa. Dan ini bukti paling kuatnya. Ada prasasti yang nunjukin kalau dua stupa yang jelas-jelas simbol Buddha itu disumbangkan langsung oleh Raja Rakai Pikatan sendiri yang seorang Hindu. Ini toleransi tingkat tinggi. Jadi warisan sejati Candi Plausan itu bukan tentang kisah cinta dua orang, tapi tentang toleransi satu bangsa. Kadang fakta itu jauh lebih menginspirasi daripada mitosnya kan? Pesan ini benar-benar kuat dan relevan sampai sekarang. Kalau di abad ke-9 toleransi bisa membangun monumen seindah ini, coba kita bayangkan,